Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan ilmu penyakit benih dan kita akan membahas tentang studi penyakit benih yang akan saya sampaikan dari hasil pustaka Irda Safni dari Universitas Sumatera Utara dan saya lengkapkan dalam PowerPoint perkuliahan berikut ini. Dalam sistem produksi pertanian, benih telah berkembang sebagai industri dan menjadi penentu pertumbuhan ekonomi. Benih sebagai komoditas perdagangan dengan nilai transaksi miliaran setiap tahunnya. Ketersediaan benih dalam bentuk kuantitas dan kualitasnya masih menjadi kendala dalam sistem produksi pertanian di Indonesia. Oleh karena itu, setiap kali Indonesia masih harus mengimpor benih tanaman sayuran dan hortikultura, bahkan tanaman pangan dan tanaman kehutanan. Berikut ini akan disampaikan latar belakang misalnya pada bawang merah dan kaitannya dengan penyakit moler. Diindikasikan bahwa biji dari bawang merah telah mengandung patogen dalam benihnya yang mungkin berasal dari jamur. Ada lagi, ini adalah suatu contoh pentingnya kesehatan benih, dan dalam hal ini dikaitkan dengan dua pendapat. Misalnya, dalam Semangun 1990 dikatakan bahwa bakteri penyebab hawar daun padi tidak bertahan lama pada biji atau tidak terbawa biji. Namun, menurut Lembaga Penelitian Padi Internasional, bakteri penyebab hawar daun padi, Xanthomonas campestris pathovar oryzae, bersumber dari benih padi. Hal demikianlah yang menyebabkan pentingnya kita mengetahui kajian dalam ilmu penyakit benih. Kembali kepada penyebab penyakit hawar daun bakteri, yaitu bakteri Xanthomonas oryzae pathovar oryzae yang memiliki patotipe 1 hingga 12 yang dianalisis berdasarkan uji virulensinya terhadap varietas diferensial yaitu Kinmase, Kogyoku, Tetep, Wase Aikoku, dan Java 14. Gejala penyakit hawar daun bakteri yaitu perubahan warna pada daun tua menjadi hijau kelabu dan mengering, ya, karena terjadinya penghambatan proses metabolisme tanaman padi, maka hasil malai padi dan bulirnya pun menjadi tidak terisi. Berikut ini adalah kategori skala numerik serangan dari Xanthomonas campestris pathovar oryzae. Berikut adalah reaksi ketahanan, dan ini yang menurut IRI, ya, Lembaga Padi Internasional, adalah berasal dari benih padi. Namun Semangun mengatakan bahwa ini karena keadaan lapang yang mendukung berkembangnya bakteri tersebut, misalnya dari air irigasi, ya, yang telah tercemar oleh adanya inokulum Xanthomonas campestris pathovar oryzae. Ini adalah keparahan penyakit hawar daun bakteri, ya. Ini semua adalah gambaran bahwa betapa pentingnya sebenarnya mengetahui adanya patogen terbawa benih. Berikut ini penyakit belas padi, yaitu yang disebabkan jamur Pyricularia oryzae, itu adalah contoh penyakit terbawa benih. Ini gejalanya, dan ini isolat hasil isolasi. Ini gejala di lapang.
Kita lihat ini keadaan lapang ya berikutnya. Namun disinilah akan mencontohkan betapa pentingnya kita mengetahui patogen terbawa benih. Keparahan penyakit Pyrrhicularia pada varietas Membramo dan Ciherang pada musim tanam Maret hingga Juni 2013 di Jember. Saya ambil dari berbagai sumber penelitian dari Universitas Jember ya. Bahwa berbeda-beda varietas Membramo maupun varietas Ciherang ini memiliki respon yang ditunjukkan dengan keparahan penyakit di lapangan ya, yang berbeda-beda. Namun demikian munculnya Pyrrhicularia ini adalah dari sejak benih. Pyrrhicularia ada laten dalam benih padi. Mengenal patogen terbawa benih, kita tahu patogen adalah mikroorganisme penyebab penyakit. Kemudian penyakit adalah gangguan fisiologi yang berlangsung terus-menerus dan disebabkan oleh faktor primer berupa mikroorganisme atau faktor abiotik. Kemudian benih sendiri adalah struktur perbanyakan tanaman yang berasal dari biji atau dari hasil perbanyakan vegetatif atau klonal. Benih tanaman adalah komponen utama dalam sistem produksi dan menjadi komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga kualitas benih menentukan nilai ekonomi produk. Kemudian komoditas internasional adalah pertukaran dan transaksi plasma nutfah yang terus mengalami kemajuan sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Struktur perbanyakan tanaman yaitu berperan dalam keterjadian suatu penyakit tanaman. Sebagai starting unit atau justru sebagai akhir unit dalam siklus tumbuhan, maka kita harus mengetahui kemampuan bertahan patogen, apakah ada di dalam biji. Nah, ini yang akan menjadi kajian di ilmu penyakit benih, maupun penularan patogen dari benih ke tanaman dan akhirnya menghasilkan benih lagi yang masih mengandung patogen tersebut. Penurunan daya kecambah, vigor bibit yang lemah, pertumbuhan bibit abnormal, kerusakan dan gangguan fisiologis pada berbagai tahap pertumbuhan tanaman, masa panen, dan gangguan di tempat penyimpanan. Selain itu juga kerugian terjadi secara langsung dari benih yang terinfeksi atau terjadi dalam jangka panjang setelah patogen mampu bertahan pada gulma, sisa tanaman, atau di tanah. Yang ketiga yang kita perhatikan, sering terjadi intensitas penyakit tanaman relatif rendah pada awal introduksi suatu benih. Kemudian pada musim tanam berikutnya, dari benih yang relatif rendah itu bisa terjadi suatu epidemi yang cukup merugikan pertanaman. Jadi awalnya itu rendah, ya, hanya terbawa pada 1-2 benih saja, tetapi bisa menjadi epidemi suatu penyakit apabila keadaan lingkungan tanaman itu di lahan sangat mendukung dan ini adalah peranan serangga vektor. Kita tahu zaman Paleozoik 330 juta tahun lalu ditemukan fosil tumbuhan dan cendawan serta bakteri. Dan 130 juta tahun kemudian ditemukan bahwa fosil benih ergot membawa cendawan sejenis claviceps. Selanjutnya tahun 1733, Jethro Tull dari Inggris menunjukkan perlakuan air laut pada benih gandum dapat mengurangi serangan karnel
yang disebabkan oleh jamur Teletia tripisi pada gandum. Pada 1775, Dutilet, seorang ahli botani Prancis, menunjukkan bahwa penyakit stinking atau hilbun yang disebabkan oleh Tiletia karies pada gandum menyebabkan adanya serbuk beracun yang tampak yang bisa diketahui di permukaan benih gandum. Tahun 1807, Prevost menjelaskan bahwa serbuk beracun penyebab penyakit stinking atau hilbun tadi adalah cendawan parasit yang belakangan hari ini diketahui adalah jamur Tiletia karies. Pada 1883 membuktikan bahwa Colletotrichum lindemuthianum dapat terbawa penyakit kacang buncis Phaseolus vulgaris. Pada tahun 1892, Bates dari New York membuktikan bakteri Xanthomonas campestris pathovarvasioli terbawa benih Phaseolus vulgaris tadi. Pada 1886, Meyer menunjukkan virus pada benih tembakau dari tanaman yang bergejala mosaik. Itu adalah sejarah penyakit benih yang kita tahu bahwa dari sejak awal dari tahun 1600, 1700, peradaban manusia telah mengetahui bahwa ada beberapa mikroorganisme yang berasosiasi atau laten berada hidup pada benih. Pada tahun 1916, McClintock menduga cucumber mosaic virus dan 5 bean mosaic virus dapat terbawa dan tertular melalui benih. Pada tahun 1923, Dorogin memperkenalkan sistematika deteksi patogen terbawa benih untuk sejumlah benih tanaman. Pada tahun 1949, Potter mempublikasikan daftar patogen terbawa benih tanaman di Amerika Serikat dan kerusakan yang ditimbulkannya pada tahun 1949. Ya. Sedangkan penelitian kita mungkin akhir-akhir ini 2014, 2020, dosen-dosen Universitas Lampung, dalam hal ini dosen proteksi tanaman Universitas Lampung, banyak meneliti ini, daftar patogen terbawa biji kakao, biji kopi yang dihasilkan oleh petani-petani di Provinsi Lampung. Selanjutnya, 1958 diterbitkan Annotated List of Seedborne Disease yang disusun oleh Nobel dan direvisi pada tahun 1968 oleh Nobel dan Richardson dan direvisi kembali pada 1979 oleh Richardson. Sekarang tentang proses infeksi dari benih ke tanaman atau sebaliknya juga dari tanaman hingga nanti akhirnya menghasilkan suatu biji yang akan dijadikan benih ya selanjutnya yang telah terinfeksi oleh mikroorganisme. Kita tahu pertama inokulasi. Di inokulasi itu ada perkecambahan spora, kemudian nanti perbentukan tabung kecambah, perbentukan apresorium ya. Kemudian apresorium ini mempenetrasi ya, masuk ke dalam jaringan tanaman, menginfeksi, kolonisasi, menginvasi antar sel, kemudian di pertumbuhan reproduksi di periode inkubasinya sehingga muncul gejala awal dan penyebaran patogen dan patogen bertahan hidup atau mati. Nah, semuanya ini bisa ada dalam bentuk biji, inokulasi di biji bisa. Biji yang akhirnya menjadi benih ya, ini semua. Atau justru di tanaman bisa tanaman kemudian nanti timbul gejalanya di tanaman atau di biji tersebut. Kemudian kalau di biji menjadi penyebaran patogen, apalagi tadi dikaitkan jika ada serangga vektor yang menyebarkan penyakit.
Lokasi patogen di benih ya, sebagai kontaminasi itu hanya di permukaan benih, kemudian di dalam jaringan benih melalui proses infeksi patogen yang mapan dan bertahan. Patogennya hidup bertahan di benih. Terbawa bebas bersama benih. Itu patogen pada sisa tanaman, butiran tanah, atau struktur khusus. Mekanisme infeksi dari biji hingga ke tanaman. Infeksi jaringan tanaman induk digambarkan oleh gambar A ini. Tanaman induk. Ini di putih, ada benang sari. Melalui stigma. Ya, ini stigma. Justru dari permukaan luar masuk dalam. Kalau ini dari jaringan induknya, yang kemungkinan yaitu tadi dari benihnya awal, kembang. Yang ini kebalikannya dari luar melalui stigma. Atau ini yang C, infeksi dinding opari dan kulit biji. Satu dari stigma, dari opari dinding biji, infeksi jaringan tanaman induk. Baik, selanjutnya yang kontaminasi yaitu investasi atau kontaminasi pada permukaan kulit biji. Terbawa sebagai propagul dalam bentuk sklerotium ya. Yang jamur maka akan mudah sekali bisa terlihat, dapat terlihat karena ada bentuk tanda penyakit ya, bagian dari patogen yang bisa kita ketahui. Tapi kalau bakteri mungkin ada laten di dalam bijinya. Ini kontaminasinya terbawa sebagai propagul, sisa tanaman yang terinfeksi atau butiran tanah yang terinvestasi. Dan yang terjadi ketika panen, perontokan atau pasca panen, itu yang kontaminasi benih ya. Nah, yang kedua adalah pola hubungan yang menetap ya antara patogen terbawa benih dan penyebaran di lapang, yaitu patogen terbawa benih dan tertular melalui benih. Yang kedua, patogen terbawa benih bersifat tular benih dan tular tanah. Yang ketiga, patogen terbawa benih bersifat tular benih dan tersebar melalui udara. Yang keempat, patogen bersifat tular benih dan tular serangga. Yang kelima, patogen bersifat tular benih dan tular nematoda. Penularan patogen tertular melalui benih atau transmitted ini ya, infeksi dan investasi. Ya, ada gitu, infeksi dan investasi pada sejak inokulum benih ini. Kalau yang non transmitted yaitu investasinya hanya di lapangan saja dan tidak. Ini adalah contoh perihal tadi kresek ya, hawar daun bakteri tadi. Apakah infeksi dan investasi di inokulum benihnya seperti kata IRI, Lembaga Padi Internasional, atau hanya karena keadaan di lapang seperti pernyataan Semangun, Pak Haryono Semangun ya, non transmitted. Faktor pembatas penularan, fase pertumbuhan tanaman sejak awal pertumbuhan, kemudian kondisi fisik terutama kelembaban relatif dan suhu. Kemudian waktu terjadi proses infeksi, yaitu sangat terkait dengan kondisi lingkungan. Struktur atau bagian benih yang menentukan lokasi patogennya. Kemudian perkembangan infeksi patogen dan pertumbuhan dari benih itu. Kerugian akibat patogen terbawa tanaman. Aborsi pada biji, ini kita lihat biji kedelai yang tidak berkembang. Ya. Kemudian aborsi pada polong, sejak polong ya. Kalau ini bijinya ini dalam polong kan, kecil nih polongnya. Aborsi pada biji, ini pada jagung, abort kernelnya.
Demikian atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih untuk sesi yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk sesi kedua, yaitu sumber inokulum suatu infeksi penyakit benih. Sumber inokulum kita lihat dengan mengambil contoh botrytis ya. Sumber inokulum botrytis untuk menginfeksi umbi atau biji. Dari sejak hasil panen ini kemudian dimakan oleh hewan ternak, ya, atau juga hasil panen ini terbengkalai saja, atau justru disebarkan oleh alsintan, alat mesin pertanian. Kelompok patogen terbawa dan tertular benih tanaman ada yang dari kelompok cendawan atau jamur, bakteri, virus, viroid, ataupun nematoda. Cendawan patogen terbawa benih merupakan kelompok terbesar patogen yang terbawa dan tertular benih. Sebagian besar penyakit tanaman disebabkan oleh cendawan. Cendawan ini sering menimbulkan gejala busuk benih, rebah kecambah, lodoh pada bibit, busuk akar dan batang, hangus, hawar daun, dan puru. Sebagian lagi menunjukkan gejala khas dan sebagian besar ada pula yang tidak menunjukkan gejala. Terbawa benih, ya, jamur ini dalam bentuk spora dorman seperti chlamydospor dan oospor serta struktur sklerotia. Antraknosa cabai di permukaannya dan ternyata bijinya membawa. Antraknosa pada kedelai, purple stain Cercospora kikuchi pada kedelai, Antraknosa pada cucurbitaceae pada melon. Berikut ini adalah kasus-kasus patogen dan penyakit terbawa benih di Indonesia. Ini akar gada pada kelompok obis ya. Selanjutnya yang kedua adalah jenis mikroorganisme berupa bakteri patogen terbawa benih. Bahwa bakteri adalah organisme prokariotik, kemudian penularan bakteri melalui benih tanaman sangat penting dalam mempertahankan jenisnya di alam. Kemudian sering menimbulkan penyakit busuk benih, puru, layu, busuk basah, busuk pangkal batang, hawar, dan pustul. Bakteri terbawa benih ini kita tahu morfologi ya, kita kenal terdiri dari satu sel prokariotik, berbentuk batang ya, untuk fitopatogen, untuk patogen tanaman itu berbentuk batang, dinding sel terbungkus kapsul, mempunyai flagel dan memberikan reaksi gram negatif. Reproduksinya melalui pembelahan sel, berada di antara sel tumbuhan atau berada di saluran pembuluh. Tidak, kita tahu bakteri nanti menyebar atau bertahan yaitu di dalam sel tumbuhan atau di saluran pembuluh. Gejala yang ditimbulkannya busuk lunak, ya, bercak, kemudian tanda penyakitnya mungkin nampak di bakteri ya, kalau itu ada semacam belang. Dan cara infeksinya melalui luka, lubang alami, dan serangga vektor. Dan yang kita ketahui genusnya Clavibacter, Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas. Ini adalah contohnya bahwa Xanthomonas campestris, Pathovar campestris yang menyebabkan
akar hitam pada pubis itu diindikasikan terbawa oleh benih. Nah, ini untuk virus dan viroid yang terbawa benih, bahwa virus itu bukan sebagai makhluk hidup karena tidak dapat melakukan metabolisme utuh ya, tetapi virus mempunyai ciri makhluk hidup karena virus mampu melakukan perbanyakan melalui struktur asam nukleat. Merupakan submikroskopik yang terdiri atas asam nukleat RNA atau DNA yang dibungkus protein. Kalau viroid hanya RNA saja. Reproduksinya karena bukan sel utuh yang dapat melakukan metabolisme, maka merupakan parasit obligat. Virus harus memelihara sel tanaman agar tetap hidup dan bereproduksi. Tempat bertahannya jaringan tanaman hidup atau yaitu tadi di benih. Karena benih di tengah raya diindikasikan kan hidup, barang hidup. Nanti ketika ditanam keadaan lingkungannya sesuai maka akan menjadi tanaman baru. Gejala yang ditimbulkan mosaik pada biji ya, kemudian tadi kecil gitu ya, abort, perubahan warna biji. Tanda penyakitnya tidak akan dapat kita lihat, tapi harus melakukan pengamatan dengan mikroskop elektron. Penyebaran dan penularannya perbanyakan vegetatif melalui benih, serbuk sari, serangga atau nematoda. Nematoda patogen terbawa benih, bahwa nematoda ini adalah kelompok hewan yang menyebabkan penyakit, tapi dicirikan dengan adanya stilet ya. Dan karena ukurannya lebih kecil dari cacing biasa dan terus-menerus ada di dalam jaringan yang bergejala sakit, oleh karena itu nematoda disebut bisa diklasifikasikan juga gejalanya adalah gejala penyakit. Kita contohkan di sini, ini nematoda dormannya demikian, kemudian buru biji karena ada kandungan nematoda di dalamnya, ya, yaitu seed gall nematode oleh nematoda Anguina tritisi pada gandum. Ini gejala mosaik virus pada tanaman, gejala mosaik virus ini contoh yang virus ya. Gejala pada benih kedelai yang berasosiasi dengan virus, ini soybean mosaic virus, ini bean pod mottle virus, dan tobacco streak virus. Terima kasih atas perhatiannya pada sesi kedua ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.